Oke, thank you udah klik video kali ini. Di kesempatan kali ini tuh saya akan menjelaskan sedikit tentang probability atau probabilitas khususnya untuk data analitik atau di bidang data analis gitu. Uh, ini merupakan kelanjutan dari statistika, jadi ini merupakan kayak kelanjutan dari video sebelumnya dan ini penting sih untuk dipelajarin untuk seorang data analitik gitu. Kita langsung aja next. Probabilitas atau probability. Kalau di sini definisinya itu ukuran kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam percobaan acak. Jadi ini merupakan probabilitas atau probability ini merupakan suatu kemungkinan ya. Harus digarisbawahi kemungkinan ketika suatu peristiwa itu atau event lah gitu bakal terjadi gitu. Seorang data analis yang baik itu ketika mereka menganalisa data, mereka itu untuk menjelaskan data yang udah atau temuan datanya itu mereka nggak bakal bilang kayak berdasarkan analisa saya keuntungan perusahaan akan meningkat sebanyak 25%. Tapi data analis yang baik itu mereka bakal bilang kalau ada kemungkinan besar atau probabilitas keuntungan perusahaan itu akan meningkat sebanyak 25%. Jadi ini perbedaan yang mendasar ketika seorang data analis yang baik ya gitu, ketika mereka memaparkan hasil analisanya gitu, mereka nggak bakal bilang ini udah pasti nih bakal meningkat sebanyak 20%, tapi mereka bakal bilang kayak ini kemungkinan besar atau probabilitas bakal ada peningkatan nih sebanyak 20% gitu. Untuk contoh probabilitas yang lain itu misalnya aja nih, ketika kita mau menganalisa di suatu daerah atau region itu bakal terjadi hujan atau enggak gitu di hari tersebut gitu. Dan biasanya kita kan untuk seorang analisa pasti bilang kayak di hari ini untuk di daerah ini akan ada probabilitas terjadi kemungkinan hujan yang sangat tinggi gitu. Next, terms in probability. Jadi sebelum kita mempelajari probabilitas lebih jauh, kita juga harus paham tentang terminologi atau istilah yang dipakai dalam probabilitas. Yang pertama ini ada event. Event ini merupakan semua peristiwa yang akan terjadi. Contohnya ketika kita melempar koin, itu kan bakal ada dua kemungkinan tuh, ada keluar angka atau gambar, head atau tail. Angka atau gambar ini merupakan suatu eventnya. Contoh kedua misalnya ketika kita mengocok dadu, yang keluar itu dari angka dari 1 sampai 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini merupakan eventnya. Terus eksperimen ini merupakan prosesnya untuk mendapatkan event. Contohnya nih ketika kita melempar koin atau kita mau mengocok dadu. Nah, proses melempar koin atau mengocok dadu ini merupakan eksperimen gitu, karena mereka kan kayak prosesnya, aktivitasnya gitu. Saya tuh ada sample space. Sample space ini merupakan hasil keluaran dari eksperimen. Contohnya misalnya kita melakukan 3 kali percobaan nih untuk pelemparan koin. Hasilnya itu yang pertama ini ada head, terus juga atau misalnya angka gitu, yang kedua ini ada gambar, setelah itu yang ketiga gambar gitu, atau tail gitu. Jadi sample space ini merupakan hasil keluarannya gitu. Next, rumus probabilitas. Nah, probabilitas ini nilainya itu di antara 0 dan 1. Kalau 0 ini tidak mungkin, kalau 1 ini sangat mungkin, sangat probabilitasnya itu tinggi gitu. Jadi range itu dari antara 0 sampai 1 ya, bisa 0,2, 0,4, 0,8 gitu. Semakin dia mendekati 1, semakin dia probabilitasnya tinggi gitu. Semakin analisa kita itu bisa dibilang mendekati akurat gitu. Rumusnya itu yang harus digarisbawahi
Ini merupakan kejadian dibagi jumlah sampel gitu. Contohnya probabilitas pelemparan satu koin yaitu 1 dibagi 2, karena kita kan melempar satu koin tuh, dan kemungkinan sampel yang akan keluarkan ada 2 gitu. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Tipe event. Ini ada beberapa tipe event sendiri. Ada dependent event. Ini simbolnya ini ya. Jadi ada kayak U besar kayak gini. Ini tuh merupakan dependent event. Dari namanya sendiri, ini merupakan event yang mencegah terjadinya kejadian lain. Contohnya ini ada, misalnya ada 10 bola berwarna. Tentukan probabilitas terambil bola hijau atau kuning. Ini lambangnya itu atau ya, jangan lupa ya. Jadi ada 10 bola berwarna, tentukan probabilitas terambil bola hijau atau kuning. Nah, ini rumusnya karena dia atau, rumusnya ini plus, jadi probabilitas A plus probabilitas yang ke B ini. Jadi harus digarisbawahi. Kalau misalnya dia ada dari soal itu ada kata atau, berarti kalian harus tambahkan itu gitu. Dan setelah itu nih ada, selanjutnya ada independent event. Ini tuh tandanya kayak kebalik nih, kayak N kayak gini. Dan itu biasanya ketika dalam soal itu bakal ada tulisan dan gitu. Merupakan ketika suatu event tidak mencegah terjadinya kejadian lain. Contoh, tentukan probabilitas muncul angka 4 pada dadu dan head pada koin. Jadi misalnya ini ada 2 kemungkinan nih. Ketika kita melempar dadu, itu kan nggak akan mencegah terjadinya pelemparan koin kan, gitu. Jadi ini harus digarisbawahi ketika ada, gampangnya itu kayak misalnya ada kata dan nih, artinya kita harus mengkalikan tuh. Jadi probabilitas A dikali probabilitas B gitu. Next. Another example, ketika nih keranjang berisi 6 merah dan 5 hitam. 2 kelereng dicoba tanpa pengembalian. Kalian bisa bayangin ya, misalnya ada keranjang nih 6 merah sama 5 hitam. Kita nggak tahu nih, kayak diacak gitu dalam keranjang. Terus 2 kelereng itu dicoba tanpa pengembalian. Jadi ada 2 percobaan gitu. Dan ketika kita ngambil satu, dia itu nggak bakal dikembali lagi bola yang udah diambil. Nah, probabilitas terambil 2 kelereng hitam adalah, ini kan jawab nih 2 kali percobaan tadi, 2 kelereng dicoba tanpa pengembalian. Jadi rumusnya ini kan 5 ini dari kelereng hitamnya dibagi 11. Ini semua kemungkinan terjadi kejadian. Jadi kayak jumlah sampelnya nih dari 5 hitam, yang kita mau lihat probabilitasnya dibagi 6 tambah 5 11. Karena ini kan bisa dibilang kita ada 2 kali percobaan nih, jadi kita kaliin aja, ditambah gitu. Istilahnya ini bisa dibilang kayak yang tadi sebelumnya ya, ini ada dan gitu, percobaan pertama dan percobaan kedua gitu kan. Jadi kita kali nih yang kedua ini, ketika tadi 5 hitamnya udah misalnya keambil, kan berarti dia berkurang tuh jadi 4. Dan total sampelnya dia berkurang juga jadi 10. Jadi 5/11 kali 4/10 sama dengan 20/110. Ini merupakan probabilitasnya. Next, hipotesis testing. Ini merupakan terms yang bakal kita sering temuin ya untuk data analis sendiri. Hipotesis ini merupakan asumsi atau dugaan sementara, dan kebenaran itu masih perlu diperhatikan gitu. Contohnya,
apakah isi Coca-Cola 600 ml berisi Coca-Cola 600 ml? Nah, itu kan jadi asumsi kita nih, asumsi awal, bener gak sih Coca-Cola itu isinya tuh air 600 ml, atau 600 ml itu udah sama botolnya gitu. Nah, itu asumsi atau dugaan sementara gitu. Untuk hipotesis ini ada dua tipe hipotesis sendiri ya. Jadi ada null hipotesis. Null hipotesis ini merupakan pernyataan yang coba dibantah oleh peneliti. Setelah itu alternate hipotesis ini untuk pengertiannya sendiri merupakan pernyataan yang coba dibuktikan oleh peneliti. Nanti kita bakal sering menemui ini juga nih untuk analisa yang udah kita lakuin. Kita harus pertama menentukan null hipotesisnya. Jadi pernyataan yang coba dibantah oleh peneliti. Contohnya nih, misal yang tadi, apakah isi Coca-Cola 600 ml berisi Coca-Cola 600 ml? Itu merupakan null hipotesisnya, pernyataan yang coba dibantah. Kalau alternatif hipotesis, pernyataan yang coba dibuktikan nih sama peneliti. Kalau misal dari contohnya ini, misalnya pernyataan yang coba dibuktikan berarti Coca-Cola 600 ml tidak berisi Coca-Cola 600 ml. Nah, itu hipotesis alternatnya, kayak hasil hipotesis gitu, yang udah dari analisa kita gitu. Jadi ini berpengaruh juga, misalnya null hipotesisnya itu kita lihat nih ternyata valid atau diterima, berarti otomatis hasil penelitian kita itu dianggap nggak signifikan gitu, karena analisa yang kita lakukan untuk mereject null hipotesis itu kayak bisa dibilang gagal gitu. Nah, ini ada contoh lain. Misalnya peneliti ingin menguji apakah diet rendah karbohidrat lebih efektif dibandingkan diet rendah lemak. Ini bisa kita lihat untuk hipotesis nolnya ini merupakan penurunan berat badan pada peserta diet rendah lemak sama dengan peserta diet rendah karbo. Kalau alternatifnya, itu penurunan berat badan diet karbo itu lebih besar daripada peserta yang melakukan diet rendah lemak gitu. Next. Key points untuk hipotesis testing. Jadi ini ada beberapa poin-poin utama nih untuk hipotesis testing sendiri. Yang pertama, we either to reject null hypothesis or fail to reject it. Jadi ketika kita melakukan suatu analisa itu, kita kan tentuin tuh null hipotesisnya. Setelah kita analisa untuk datanya sendiri, kita bisa lihat dari null hipotesis yang kita buat itu valid atau enggak sih gitu. Jadi ada dua kemungkinan, kita bisa reject null hipotesis atau kita fail to reject it. Jadi nggak bisa dua-dua, nggak bisa null hipotesisnya valid dan alternative hipotesisnya juga valid gitu, tuh nggak bisa. Yang kedua ini ada we assume null hypothesis true from beginning then reject it. Jadi kita juga punya pemikiran kalau misal null hipotesis itu benar sih dari awal gitu. Jadi karena kita mikirnya itu null hipotesis itu benar dari awal, setelah itu kita analisa datanya, lalu kita melakukan reject dan membuktikan alternatif hipotesisnya gitu. Yang ketiga ini ada when we reject, we have to provide alternate hypothesis gitu. Ketika kita mereject suatu null hipotesis, kita juga harus memberikan suatu hipotesis alternate-nya. Kita nggak bisa cuman kita mereject null hipotesis tapi kita nggak tahu hasil kesimpulan analisa kita itu apa gitu. Biasanya itu dibuktikan dari alternate hipotesisnya. Jadi itu kita juga harus bikin sih dari awal alternate hipotesisnya itu apa. Setelah itu, if we fail to reject null hypothesis, itu bukan berarti null hipotesisnya itu benar gitu, tapi lebih ke mungkin kita nggak punya
bukti kuat untuk menolak hipotesis tersebut gitu. Ketika kita udah melakukan analisa nih, ternyata null hipotesis yang kita buat itu dia itu valid gitu. Kita bisa simpulkan bukan berarti null hipotesisnya itu 100% valid gitu, tapi bisa aja kita nggak punya bukti yang cukup kuat untuk mereject itu gitu. Next, p-value. Nah, kalau p-value sendiri ini juga bakal sering ditemuin di dunia data analis, apalagi kalau kalian itu bakal berkutat di analisa data ya. Oke, p-value ini merupakan probability value. Kalau bisa dibilang nilai kesalahan gitu, nilai kesalahan dari probabilitas gitu. Ini harus diingat nih. Ini merupakan bukti untuk support atau reject null hypothesis. Oke. Jadi semakin kecil p-value atau kesalahan probabilitas semakin kecil, semakin kuat nih buktinya untuk reject null hipotesis tersebut gitu. Jadi ketika kita menganalisa data nih, terus p-value-nya ternyata kecil, berarti kita semakin yakin untuk membuat analisa kita dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Contoh nih dari p-value 0,025, atau biasa kalau misalnya di data analis itu kita lihatnya dari persen sih. Jadi misalnya p-value-nya 0,25 itu kan artinya 2,54% kan, dikali 100 aja biar dia hasilnya nanti persen. Artinya dari 2,54% dari hasil adalah random, atau hasilnya itu enggak sesuai atau random atau salah gitu. Nah, kalau misalnya p-value-nya 0,9 ini kan artinya dia 90% ya. Artinya hasilnya itu sangat random. Jadi kita nggak bisa melakukan analisa selanjutnya untuk hipotesis tersebut gitu. Next. Oke, kita lanjut ini. Selanjutnya ini ada alpha value. Alpha value ini merupakan kesalahan maksimal dan dijadikan patokan oleh peneliti. Jadi ini harus digarisbawahinya, ini ada kesalahan maksimal. Kalau tadi kan kita lihat nih, p-value merupakan nilai kesalahan. Nilai kesalahan semakin kecil nilai kesalahannya atau nilai probabilitas kesalahannya itu semakin kecil, semakin kuat buktinya untuk kita reject dari null hipotesis gitu. Kita lihat di sini, untuk ini kan ada beberapa value nih, ada p-value dan alpha value juga. Sebenarnya ini penting sih untuk seorang data analis untuk paham juga alpha value. Misal nilai alfanya ini 5%. Artinya dari 100 data paling besar adalah 5 kesalahan yang ditolerir oleh si peneliti. Ini nilai alfanya ini dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya itu tergantung ya, ada tergantung dari institusinya sendiri atau perusahaannya sendiri itu menetapkan nilai alfanya itu berapa, berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya gitu. Kalau misalnya dari nilai alfanya sendiri ini misalnya nih 5%, kita punya p-value 4%, artinya hipotesis nullnya is invalid gitu. Jadi ini misalnya p-nya kita taruh aja nih p atau p-value di sini 4%. Nilai alfanya 5%, artinya karena p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, jadi kita bisa menolak hipotesis tersebut, hipotesis null tersebut gitu. Ingat ya, jadi p-value ketika semakin kecil, semakin kuat kita untuk menolak hipotesis null
karena p-value-nya kecil daripada nilai maksimal kesalahan, 4% kan lebih kecil daripada 5%. Jadi kita bisa menolak null hipotesis gitu. Setelah itu ada confidence level. Confidence level ini menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap hasil kalkulasi. Disimbolkan biasanya kalau confidence level dalam persen. Oke, kita lanjutkan. Ini ada proses hipotesis testing. Dari yang tadi kita udah lihat ya, hipotesis testing sendiri kita bisa simpulkan untuk prosesnya sendiri. Yang pertama ini kita menentukan null hipotesis dan alternate hipotesisnya itu apa. Dari suatu rumusan masalah yang kita mau lihat, kita tentukan null hipotesisnya apa. Jadi hipotesis yang asumsi yang mau kita reject, dan juga hasil hipotesis atau asumsi kesimpulan asumsinya gitu kalau bisa dibilang. Itu apa? Kita tentuin dulu tuh. Nah, setelah itu kita collect and summarize data into test statistic. Kita mengumpulkan dan mengsummarize datanya ke dalam statistik test, dan kita menggunakan statistik test itu untuk mendetermine atau menentukan p-value-nya tadi. Nah, setelah itu hasilnya itu the result is significant kalau misalnya jika p-value atau nilai kesalahannya itu kurang dari alpha atau level of significance. Jadi alfanya ini yang tadi kita udah bahas, nilai maksimal kesalahan ini merupakan nama lainnya itu level of significance. Jadi jangan bingung kalau misalnya level of significance-nya itu misalnya 5%, berarti itu alfanya 5% gitu. Next. Ini kita bisa lihat untuk pengimplementasiannya sendiri di Python untuk analisa data hipotesis yang tadi. Ini aku jelasin sedikit aja ya. Misalnya nih kita punya data frame kayak gini nih, ada umur, jenis kelamin, BMI, dan lain-lain. Aku mau lihat nih untuk HO sendiri, misalnya gender has no effect on BMI. Ini yang mau kita bantah, has no effect. Dan HA ini, alternate-nya ini gender has no effect on BMI gitu. Kita masukin dulu X sama dengan np.array data frame di kolom ini sex ini ya, untuk gendernya sama dengan male titik BMI. Jadi sex ini mau lihat BMI-nya. Dari male ini kita mau lihat BMI-nya, itu untuk X. Kalau Y ini female-nya, jadi yang female ini, jadi kita lihat nih di satu kolom kan ada male sama female. Kita mau lihat BMI-nya masing-masing gitu. Ini caranya kayak gini. Jadi kolom itu, setelah itu .bmi, setelah itu yang Y ini sama juga nih female.bmi. Setelah itu kita melakukan statistik test nih untuk menentukan p-value-nya sama dengan stats.test_ind x, y sama axis-nya 0. Nah, kita bisa tentuin di situ. Kita kan tadi p-value-nya udah lihat nih, udah ketahuan menggunakan rumus ini. Setelah itu kita lihat, kita cocokkan. Ini kan misalnya alpha value-nya ini 5% atau 0,05. Print HA alternate as the p-value kalau misalnya dia kurang dari 0,05. Kalau misalnya dia lebih dari 0,05, berarti HO-nya ini as the p-value nih. HO-nya nih yang yang bakal ke print nih. Jadi gini, intinya kita kan udah setting tuh, kita udah menemukan p-value-nya. Satu kita lihat 0,05. Kalau misalnya nilai kesalahannya itu kurang dari 0,05, berarti kan dia kalau dia
kurang dari 0,05, dia punya efek nih. Kalau misal kesalahannya itu sedikit, berarti dia punya efek di sini, has an effect, ada kaitannya lah. Kalau misalnya dia lebih dari 0,05, kalau kesalahannya itu ternyata banyak banget tuh, berarti dia nggak ada kaitannya gitu. Intinya gitu sih, kita tentunya berdasarkan itu aja. Kalau misalnya p value-nya itu kurang dari alpha, itu dia berarti ada efeknya, ada pengaruhnya gitu. Kalau p value-nya itu kecil, ada pengaruhnya. Kalau p value-nya besar, nilai kesalahannya besar, berarti dia nggak ada pengaruhnya gitu. Kalau ini bisa kita lihat, gender itu has no effect on BMI karena p value-nya itu 0,09. Karena kesalahannya itu banyak, jadi dia intinya nggak ada kaitan apa-apa tuh, karena kesalahannya tuh banyak. Kalau kesalahannya sedikit berarti ada kaitan gitu. Next, tadi kan kita lihat tuh dari satu kolom itu ada female sama male. Kita mau lihat menentukan satu kolom lainnya kan, yaitu adalah BMI. Jadi female BMI-nya sama male sama BMI-nya gitu kan. Nah, kalau di contoh yang kedua ini, kita lihat jadi dari satu kolom dan kolom lainnya itu dibedain lagi tuh. Kayak ini kan, is the proportion of smokers itu significantly different in different genders. Gendernya ini ada dua, female sama male. Di satu kolom seksnya ini ada female sama male. Di satu kolom smoker ini ada yes sama no gini. Nah, kita mau lihat nih keterkaitannya apa sih dari female yes, female no, sama male yes sama male no. Kita bisa lihat ini menggunakan cross tab. Jadi perlu diingat, ini kita pakai Pandas ya. Ada yang namanya itu cross tab. Kalau misal di satu kolom ini ada dua kategori dan di kolom lainnya ada dua kategori juga, kita bisa menggunakan cross tab. Jadi seperti biasa, untuk kita setting HA ini ketika gendernya has an effect on smoking habits. Misalnya kita nih masukin nih cross tabnya pd.crosstab kolom gender atau seks dan koma kolom smoker. Ini cross tab kita nih, harus diingat ya. Untuk cross tab sendiri pd.crosstab, setelah itu dalam kurung kolom 1 dan kolom lainnya gitu, yang punya kategori yang beda gitu. Nah, ini untuk perhitungannya sendiri p value ya, kita mau lihat p value nya sama dengan nih stats.c2 underscore contingency dalam kurung cross tab yang tadi. Kita mau lihat tuh keterkaitannya apa. Kalau misalnya p value atau nilai kesalahannya itu kurang dari alpha yang udah kita tentukan, misalnya ini 5% nih, berarti dia ada efeknya tuh, berefek, atau berarti data yang kita cari ini bener nih gitu. Intinya gitu. Kalau misalnya nilai kesalahannya sedikit, berarti hipotesis kita nih yang kita cari ini ada efeknya loh gitu. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan untuk p value-nya 0,007 kan. Artinya ini kan kecil nih, 0,007 itu kan lebih kecil daripada 0,05 kan. Artinya dia ada efeknya gitu. Kita bisa lihat cross tab-nya sendiri gini. Jadi satu kolom ini female dan male, ini ada, kita lihat lagi berdasarkan satu kolom yang lainnya, smoker, no sama yes. Jadi kita bisa lihat kayak gini ya, cross tab kayak gini menggunakan cross tab. Next, ini untuk contoh terakhir, kita bisa lihat di sini kita mau lihat number of children itu punya efek gak sih on BMI.
ya, number of children ini kan nilainya tuh variatif tuh, banyak tuh, ada 0, 1, 3, ada 2 gitu kan. Nah, kita mau spesifik aja, kita mau lihat gender 0, 1, sama 2 nih. Dan ini kita mau lihat spesifik berdasarkan female aja nih. Ini kita lihat number of children has an effect on BMI. Jadi no of children by female has an effect on BMI, lebih tepatnya gitu sih. Kita lihat female DF sama dengan copy dot deep copy data frame, kita masukkan nih kolomnya itu seksnya ya, sama dengan yang female aja. Kita lihat female data frame, nanti kan kita baru menentukan 0, 1, sama 2. Artinya female ini, yang seksnya female ini, anaknya itu ada berapa aja, kita mau lihat tuh berdasarkan itu. Jadi kita kesampingkan dulu nih yang male-nya, kita mau lihat yang female-nya aja. Berdasarkan ini kita udah masukin female data frame-nya. Setelah itu kita mau lihat lagi female data frame yang anaknya tuh ya nggak punya anak, 0. Jadi female DF dalam kurung kolom female DF.children sama dengan 0. Setelah itu BMI, karena kita mau lihat BMI-nya berefek enggak sih sama BMI gitu. 1 yang punya anak 1 dan yang punya anak 2 sama, ini intinya gini. Masukin 0, 1, sama 2. Satu kita masukin p-value-nya, kita cari p-value-nya stats.f_1 way 0, 1, 2. Kalau misalnya p-value-nya itu atau nilai kesalahannya itu kurang dari nilai level of significance, artinya dia berefek. Karena dia p-value-nya itu adalah 0,7, gak ada efeknya tuh dari female itu. Kita bisa lihat juga sih dari male juga bisa sih, kita manipulasi aja male data frame sama dengan copy deep copy sex sama dengan male gitu kan. Ini juga kita ikutin lagi. Jadi intinya kita lihat seks atau gendernya dulu, kita masukin ke dalam data frame. Setelah itu dari data frame itu kita lihat number of children-nya. Dari data frame ini misalnya kita ambil dulu nih female-nya, female. Setelah itu kita ambil children-nya ini berefek gak sih sama BMI gitu. Itu kalau mau spesifik gitu. Oke, gitu aja penjelasan untuk probabilitas. Sebenarnya ini sih seru sih kalau misalnya udah di implementasiin kayak tadi Python gitu. Dan kita juga bakal sering kepake sih untuk probabilitas sendiri di data analis. Jadi kalian perlu pelajarin lagi sih. Kita sama-sama belajar untuk probabilitasnya ini gitu. Oke deh, gitu aja. Sekian udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa kasih insight gitu. Probabilitas apa, terus juga pengimplementasiannya gimana sih di data analis gitu. Oke deh, sekian dan terima kasih.